Halo guys, Chihuahua ini ya ngomong dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ali Mustafa. Hari ini sesuai aku yang vote kemarin di Instagram, aku buat vote tentang kitab Khulasatun Nurul Yakin. Kalian setuju nggak kalau aku menceritakan kita sama-sama belajar? Jadi garis bawahnya di sini aku bukan mengajari kalian atau ya bukan guru, tapi di sini aku juga membaca. Kalau aku gak bawa kitab berarti aku gak membaca. Jadi kalau aku membawa kitab aku masih belajar dan aku mau cerita-cerita. Kita majelis, kita santai, kita ngobrol santai tapi ngobrolnya yang bermanfaat gitu ya guys ya. Jadi aku hari ini mau kipas di tengah ya. Jadi hari ini aku mau menceritakan kitab Khulasatun Nurul Yakin. Apa sih kitab Khulasatun Nurul Yakin? Tapi saya yakin banyak dari kalian pasti tahu tentang kitab Khulasah ini. Gak asing lah di Indonesia. Terus saya dulu sedikit cerita. Kenapa saya bilang ini gak asing? Saya ngaji kitab ini waktu masih kecil. Umur berapa ya aku lupa, pokok sebelum mondok. Hatam, terus di pondok hatam juga tapi beberapa juz. Beberapa juz juz 1 2 3 1 2 apa 1 2 1 2 3 ya, gak tahu kitabnya di sebelah sana soalnya. Jadi hatam 2 kali dan saya aslinya gak berani, tapi saya harus ya, kalau punya ilmu kenapa gak di-share kan gitu ya, masa mau disimpan sendiri. Biar kita sama-sama tahu apa isi dari kitab Khulasatun Nurul Yakin. Kita langsung saja, nggak usah kakan omong. Pokok intinya itu tadi. Di sini bukan ada yang diajari atau ada yang mengajar, tapi di sini kita sama-sama belajar tentang kitab ini. Kenapa kok milih kitab Khulasah mas? Iya rek, gampang enak. Lek kitab nahwu sorof aduh, harus pakai pikiran, harus pakai penjelasan gitu guys. Ya bisa sih, tapi janganlah, gak mampu saya gak mampu. Nah, kita langsung saja masuk ke intinya. Kitab Khulasatun Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin karangan Syekh Umar Abdul Jabbar. Kitab ini menceritakan tentang semasa hidup Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di setiap video itu ada satu bab, 1 minggu sekali yang saya upload ya. Meskipun ada yang nonton ataupun tidak, tetap saya upload karena saya di sini bukan nyari apa, tapi saya ingin belajar bersama kalian secara virtual kan. Sekarang sekolah juga virtual. Nah, kita belajarnya juga virtual, kita cerita-ceritanya virtual kan, nggak mungkin kita bisa bersama. Nggak, bercanda. Kitab ini karangan dari Syekh Umar Abdul Jabbar. Kalian harus tahu setiap kalian baca kitab, kalian harus tahu siapa pengarang kitab tersebut. Kita berdoa kepada Allah. Seperti biasanya kalau buka kitab, doanya itu gini kalau aku ya. Qala musannif rahimahullah, nafa'ana wa bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Semoga kita mendapatkan manfaat dari beliau, barokah dari beliau, ilmu dari beliau. Meskipun beliau sudah tidak ada, tapi kita membaca ini pahalanya kalau kita membacakan Fatihah terus mengalir dan kita mendapat barokah dari beliau. Itu guys, kitab ini menceritakan tentang semasa hidup Sayyidina Muhammad. Ini kosong loh guys, nggak ada artinya ya. Bismillah aja ya, gas aja ya, tapi nggak ngawur kok. Kita masuk ke bab yang pertama. Bab yang pertama ini bab perkenalan ya, bukan perkenalan sih, mengenalkan. Musonif pengarang kitab mengenalkan kepada kita siapa sih Rasulullah itu,
Kayak aku dulu, sopo sih Nabi Muhammad itu? Ya tahu kalau nabi, tapi kan nggak tahu ceritanya waktu dulu gitu. Kalau kalian tahu skip lah, tapi nggak usah di skip, nggak apa-apa. Ini videonya dibuat untuk tidur juga enak, soalnya ini cerita, jadi dongeng buat tidur itu enak gitu guys. Jadi yang bab pertama itu min hayati Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Musonif memperkenalkan kepada kita siapa sih Rasulullah itu. Huwa Rasul, siapa Nabi Muhammad itu. Nah gitu lebih tepatnya ya. Huwa Rasulullahi ilan nasi kafatan. Ini nomor 1 gitu ya. Jadi nomor 1 wa Rasulullahi ilan nasi kafatan. Nomor 1, Nabi Muhammad adalah utusan Allah ilan nasi kafatan, kepada manusia, kepada semua manusia. Jadi kita orang yang lahir setelah Nabi itu termasuk umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, terus kalau Kristen itu gimana? Saya pernah mendengar pertanyaan seperti itu. Jawabannya itu gini. Ini cuma nggak tahu ya, lucu sih. Lah, katanya umatnya Nabi itu orang yang lahir setelah masa Nabi, setelah kelahiran Nabi, itu umat beliau. Terus kalau umat Kristen, umat agama lain gimana? Ya itu umatnya Nabi tapi beda jalan. Ya aku nggak tahu ya itu bilangnya apa, umatnya Nabi atau apa, nggak tahu. Tapi bukan Islam ya nggak tahu sendirilah. Kita bahas yang Islam aja. Kita nggak usah ngurus apa agama mereka. Lakum dinukum waliyadin. Wa Rasulullah ilan nasi kafatan. Beliau adalah utusan Allah kepada seluruh manusia hingga akhir zaman nanti. Jadi kalau ada ngaku-ngaku Nabi, kak komen barang karepmu wis ngomong gangguan jiwa kan begitu. Di Al-Quran sudah dijelaskan, di kitab-kitabnya para nabi semua sudah dijelaskan bahwa Rasulullah adalah nabi terakhir, Muhammad adalah nabi terakhir. Masih ada yang mengaku-ngaku menjadi nabi, aneh guys. Wa akhirul anbiya, wow di sini atof ke Muhammad, lafadz Muhammad. Wow di sini atofnya ke kanjeng Nabi. Beliau wa akhirul anbiya'i, dan beliau adalah akhir para nabi. Wa imamur rusul, dan beliau adalah imamnya para rasul-rasul, imamnya para utusan. Sudah jelas ya di sini ya. Gak perlu diterangkan terlalu panjang karena saya bukan guru. Kita cuma membaca. Kita cerita. Nomor 2, ja'a bidinil Islam. Nabi datang dengan membawa Islam. Ketika akhir hayat beliau itu nanti, tapi itu bahasanya nanti kalau beliau masa-masa akhir itu beliau, itu bahasanya nanti. Saya kasih clue ya, apa sedikit cerita. Beliau ketika mau wafat, beliau juga khutbah bahwa Islam sudah sempurna. Saya diciptakan untuk menyempurnakan agama Islam, akhlak. Saya sekarang wis sempurna. Ya tugas saya selesai dan saya kembali kepada Allah. Nanti sedih itu. Nanti itu ya nanti. Alladzi la yaqbalu Allahu yaumal qiyamati dinan ghairah. Yang mana Allah tidak menerima agama lain selain agama Islam di hari kiamat nanti. Ya kita bersyukurlah. Kita harus yakin bahwa agama Islam itu agama yang benar. Masa iman kita nggak yakin Islam bener nggak ya, Allah di mana ya, lah itu setan itu nggak usah mamang itu termasuk pikiran-pikiran yang mamang membuat kita iman kita jatuh, itu parah, itu nggak boleh kan, soalnya setan, mamang itu setan. Ada di kitab apa ya, lupa aku, pokok dulu di pondok itu mamang apa lek bahasa Indonesia mamang yuk,
sesuatu yang membuat kita nggak yakin itu bukan dari kita, tapi dari pikiran kita, yang mana pikiran kita dipengaruhi oleh setan. Gitu guys. Jadi kita harus yakin bahwa Islam itu agama yang benar, agama yang dibawa oleh Nabi itu benar gitu. Dan ini udah ada penjelasan, alladzi la yaqbaluhu yaumal qiyamati dinan ghairah. Allah tidak akan menerima agama lain selain agama Islam di hari kiamat nanti. Baris ketiga ini cuma pengenalan aja ya siapa Nabi itu. Wa huwa min nasli sadati Quraisyin. Beliau adalah salah satu dari keturunan orang-orang Quraisy. Datuk-datuk beliau itu dari Quraisy, suku yang ada di Mekah. Asrofi qabilatin fi Makkatil Mukarramah, yang mana datuk-datuk beliau itu termasuk salah satu qabilah, salah satu bangsa termulia di Mekah pada zaman itu. Jadi Nabi itu keturunan dari bangsa-bangsa mulia, orang-orang mulia pada masa itu di Mekah. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Dan nasab beliau, nasab Rasulullah itu sambung sampai ke Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Sudah jelas ya di sini ya, ini cuma perkenalan bahwa Rasulullah itu utusan kepada semua manusia sampai akhir zaman nanti. Beliau akhir para nabi, beliau imamnya para rasul, datang membawa agama Islam yang mana Allah tidak akan menerima agama lain selain Islam. Wa huwa min nasli Sadah, dan beliau termasuk keturunan dari kabilah-kabilah termulia pada saat itu di kota Mekah. Dan nasab beliau sambung kepada Sayyidina Ibrahim, pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mungkin itu saja video pertama ini, biar channel ini ada manfaatnya sedikit-sedikit. Cek dipandang buruk tok ambek haters itu. Insya Allah pertemuan yang akan datang, kok pertemuan kok kate opai, belajar kita ngaji cerita hulasotun kitab hulasoh Nurul Yakin ini, bab selanjutnya menerangkan tentang wiladatuhu wa rodoatuhu, kelahiran Nabi dan orang-orang yang menyusui Nabi. Itu guys, biar kalian kepo bagaimana. Wallahu a'lam bishawab. See you guys. Semoga apabila ada kesalahan dari penjelasan tolong dibenarkan, apabila sudah benar tolong didengarkan, bisa dibuat untuk tidur. Kita sama-sama belajar lagi. Oke. Semoga bermanfaat. Sudah itu aja mungkin. Buat kalian yang belum menekan tombol like, komen, dan subscribe, silahkan tekan tombol di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.